Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Di penghujung bulan Rabiul Awal di tahun 1444 Hijriah, pada hari ini wajar kalau kita mau bermuhasabah, menghitung-hitung diri, karena jarak kita dengan Rasulullah sudah sangat terpaut, jarak yang sangat panjang. Pertanyaan yang harus diberikan jawaban, apa sikap kita setelah Rasul berpisah dengan kita dengan alam yang lain. Surat Ali Imran 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul apa immata au kutilang qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaih fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Dia bukan anak, dia bukan titisan, dia bukan keluarga, tapi dia hanyalah seorang utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul terdahulu. Bahkan kita tahu Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, Nabi dan Rasul terakhir. Berarti ada yang sebelumnya, ada yang pertama, ada yang berikutnya sebelum sampai kepada yang terakhir. Pertanyaan dalam Al-Quran untuk kita semua, apa immata au kutilang qalabatum ala aqabikum? Apakah kalau Rasulullah itu telah wafat atau terbunuh, beliau telah meninggalkan dunia menghadap yang maha kuasa, apakah kamu akan berbalik lagi ke belakang, kembali kepada jahiliyah, kembali musyrik, kembali kufur, kembali menyembah berhala, kembali sewenang-wenang, kembali zolim? Apakah kalau Rasulmu itu telah wafat, kamu akan berbalik lagi ke belakang? Ayat ini sudah diturunkan dalam waktu yang cukup panjang. Bahkan dalam sejarah asbabun nuzulnya, ayat ini bahkan diturunkan di puncak bukit Uhud ketika berkecamuknya perang Uhud. Orang-orang kafir Quraisy membuat pengumuman di tengah medan pertempuran untuk menjatuhkan moral kaum muslimin yang bertempur ketika itu dengan meneriakkan dan memberitakan kalau Rasulullah telah wafat, Muhammad telah mati. Turunlah ayat ini sebagai jawaban. Tapi ketika Rasulullah wafat,
Ayat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar Siddiq. Ayat yang pertama dibacakan di depan pintu rumah Rasulullah. Karena kondisi kota Madinah yang sangat kacau balau di pagi hari, beberapa saat setelah berita Rasulullah wafat tersebar di seluruh kota Madinah. Apa immata au qutilang qalabtum ala aqabikum? Apakah kalau Rasulmu telah wafat atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang, kembali kepada zaman jahiliyahmu, kembali musyrik, kembali menyembah berhala, kembali sewenang-wenang, kembali zolim, kembali kepada perilaku sebelum kamu kenal dengan tauhid. Wa may yanqalib ala aqibaih. Siapapun di antara kamu yang kembali ke belakang, fala yadurrullaha sayyi'a, tidak ada satupun di antara kamu yang akan bisa memberikan mudarat kepada Allah. Allah tidak rugi karena ulahmu. Allah tidak bangkrut karena sikapmu. Allah tidak ada pengaruh apa-apa karena perbuatanmu. Berarti harus ada yang kita evaluasi. Karena tugas pokok pertama Rasulullah yang beliau sampaikan ketika itu adalah perbaikan akhlak. Sekian tahun dan sekian waktu berjalan, apakah kita masih punya akhlak yang terpuji? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku datang kepadamu tidak bertanding harta, tidak bertanding gelar, tidak bertanding ilmu, tidak bertanding tenaga. Aku datang kepadamu untuk memperbaiki akhlak manusia. Hari ini seperti yang dikhawatirkan beberapa tahun yang lalu, di akhir zamannya akan muncullah dekadensi moral. Orangnya bisa bertambah tinggi pendidikannya, tapi akhlaknya tambah rendah. Orangnya bisa bertambah tinggi pangkat jabatannya, di perangainya makin jahiliyah. Orangnya tambah banyak hartanya, tapi tambah rakusnya dengan dunia. Aku datang kepadamu tidak bertanding harta, tidak bertanding tenaga, tidak bertanding ilmu, tidak bertanding jabatan, tidak bertanding gelar, tapi datang dengan satu hal, memperbaiki akhlak manusia. Dari mana rusaknya akhlak itu? Pertama, orang dimulai dihitung akhlaknya rusak kalau sudah mulai hilang rasa malunya. Bapak saudara, kalau kita sudah mulai kehilangan rasa malu, jangan-jangan iman kita pun sudah hilang. Bukan lagi sekedar akhlak. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Maka kalau orang yang mengaku sebagai tokoh masyarakat, diakui sebagai orang yang ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah, hilang rasa malunya, jangan-jangan wajar dan pantas kita evaluasi diri kita masing-masing. Malu ndak kita berbuat kesalahan? Malu ndak kita kalau kita mencuri? Malu ndak kita kalau kita berzina? Malu ndak kita kalau kita berbuat maksiat? Bukan ndak dilihat orang, kan ndak ada polisi. Allah tidak perlu polisi.
Allah tidak perlu mata orang lain. Di dunia saja sekarang teknologi sudah pakai CCTV. Tiap sudut masih bisa ada rekamannya. Bahkan rekaman CCTV yang sudah dihapus masih bisa kembali. Sudah dihapus masih bisa kembali ditayangkan. Sudah dibuang masih bisa diperbaiki. Di dunia baru. Di akhirat kira-kira bagaimana? Masyarakat rendah, orang biasa, tapi punya akhlak yang terpuji, orang tersebut bisa menjadi orang mulia. Walaupun dia hanya sekedar masyarakat paling bawah dalam segala hal. Pejabat tinggi punya deretan bintang di pundak. Tidak 1, 2, 3, 4. Tapi akhlaknya rendah, justru akan jatuh hina. Karena itu tidak ada gunanya pangkat tinggi kalau akhlak rendah. Tidak ada gunanya harta banyak kalau akhlak dan perangai justru tidak bisa untuk mempertahankan nama baik. Fir'aun hartanya banyak, tapi akhlaknya apa yang dia punya? Jabatan dia punya semuanya. Korun, ada ndak orang yang sudah menandinginya hari ini? Rasanya belum. Nama Korun diungkapkan berulang kali dalam Al-Quran. Bapak saudara kalau mau menghitung, hitunglah dari mulai surah Al-Baqarah itu sampai juz 30. Ketemu juga nama Fir'aun, ketemu juga nama Korun, melebihi jumlah nama-nama nabi dalam Al-Quran. Kenapa Allah ulang? Masalahnya satu saja, akhlaknya akhlak yang rendah. Aku datang kepadamu tidak bertanding harta, tidak bertanding ilmu, tidak bertanding gelar, tidak bertanding jabatan, tapi aku datang kepadamu untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka di Minangkabau sejak dulu sebenarnya, waktu masih Gunung Marapi Sakadang Taluiti, zaman saya suat, adab dulu baru ilmu. Ditunjukkan dulu tata cara dan budi pekerti, akhlaknya, baru diberikan ilmu. Maka di Minangkabau bicara saja ada aturannya. Kata mandata, kata malereng, kata mandaki, kata menurun, sudah. Sumbang, ada 12 balah sumbang 2 baleh di Minangkabau. Sumbang jalan, sumbang duduk, sumbang makan, sumbang berpakaian. Itu baru sumbang saja baru. Naik lagi, adek sopan santun, naik lagi. Belum perlu dia diajari 1 tambah 1 dulu. Tapi adab sudah dikasih tahu. Nah, hari ini di momentum penghujung bulan Rabiul Awal, wajar kalau surat Ali Imran 144 kita jadikan bahan muhasabah untuk kita semua. Bukan Rasul sebenarnya yang menanyakan itu, tapi Allah langsung yang bertanya, apa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Kalau Rasulmu telah wafat, Rasulmu telah berbeda alam dengan alammu, Rasulmu telah menghadap yang maha kuasa, apakah kamu akan berbalik ke belakang, kembali jahiliyah modern?
Mudah-mudahan jadi bahan muhasabah bagi kita semua. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.